مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahru ramadhana sahru siyam lil mu'minina wal mu'minat. Ashhadu an la ilaha illallah biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi khatamallahu bihi an-nabiyyin wa anzala 'alaihi al-Qur'an basairu lin-nas wa hudan wa rahmatan liqaumin yuqinun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'adim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, dijauhkan dari wabah COVID-19 dan selalu ada di dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala sehingga berusaha untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pesantren virtual Ramadan tahun 1441 Hijriah ini dengan tema adalah berpuasa di bulan suci Ramadan, baik dalam kewajibannya dan juga hal-hal yang lain yang akan Bapak bahas pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, kita masih bisa menjalankan ibadah puasa sebagai salah satu dari rukun Islam. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kenikmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang suci ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan yang tak terhingga kepada kita berupa ampunan serta pensucian diri dari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan di mana kita kian mendekat kepada Allah dan menjadi hamba-hambanya yang salih maupun salihah. Anak-anakku rahimakumullah, puasa adalah menahan lapar mulai dari terbitnya fajar di sebelah timur sampai terbenamnya matahari di sebelah barat. Yang mana ketika kita berpuasa, kita dilatih untuk menahan nafsu, menahan lapar, menahan haus. Puasa merupakan salah satu yang termasuk dalam rukun Islam. Bapak yakin, kalian semua sudah hafal itu rukun Islam. Jadi pertanyaan Bapak, rukun Islam yang keberapakah? Berpuasa di bulan suci Ramadan? Pasti jawabannya adalah rukun Islam yang keempat. Dan Bapak sekadar mengingatkan kembali, rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mengerjakan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Dan kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Rukun Islam merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam di penjuru dunia. Kalau bicara kewajiban, berarti segala sesuatu yang harus atau mesti dilakukan atau dikerjakan. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim wajib berpuasa bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk melaksanakan puasa Ramadan. Antara lain surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seseorang yang mengaku muslim
namun meninggalkan puasa karena ia mengingkarinya, maka dia termasuk orang-orang yang kufur. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak mengerjakan puasa karena malas, lalai, karena dia tahu, padahal dia tahu hukumnya wajib, tapi dia meninggalkan karena malas dan lalai, maka ia telah melakukan dosa yang besar dan kebinasaan karena tidak melaksanakan salah satu rukun Islam dan kewajiban yang terpenting. Lalu apa yang menjadi syarat wajib berpuasa? Syarat wajib kita berpuasa, yang pertama, kita adalah beragama Islam. Yang kedua, berakal, tidak gila. Yang ketiga, balik. Yang keempat, mampu mengerjakan puasa. Setelah kita tahu syarat wajibnya puasa, yang menjadi pendorong kita apa sih hikmahnya kita berpuasa? Ya, dengarkan. Hikmah kita berpuasa. Yang pertama, dengan puasa kita dapat melembahkan nafsu, hasrat berbuat maksiat, dan keinginan kita untuk berbuat jahat. Allah lemahkan itu semua, sehingga mengakibatkan ruh kita menjadi suci. Yang kedua, hikmahnya puasa merupakan penyucian hati, pendidikan jiwa, pengendalian pandangan mata, dan juga menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Yang ketiga, hikmah berpuasa menyehatkan tubuh, karena puasa mengosongkan perut dari berbagai bahan yang merusak. Puasa berfungsi membersihkan darah, menormalkan fungsi jantung, hati, ginjal, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, apabila seseorang berpuasa, dirinya merasa kerdil di hadapan Allah. Hatinya akan mudah tersentuh, dan rasa tamak, sombong akan menipis. Nafsunya terkawal, sehingga doanya dikabulkan karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, rahimakumullah. Kebahagiaan yang hakiki tersebut hanya dapat diraih apabila kita selalu taat akan perintah Allah dan Rasul-Nya. Balasan dari ketaatan seseorang adalah mendapatkan kehidupan yang penuh nikmat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dituntut untuk meraihnya. Teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan manusia yang dirindukan surganya Allah karena ketaatannya dia kepada Allah. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin dafar. Kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'tabar dalam hadisnya, surganya Allah merindukan atas 4 golongan. Bayangkan nak, surga rindu kepada hamba-hamba Allah untuk memasukinya. Bukan hamba Allah yang ingin masuk, tapi surga ingin masuk. Terhadap 4 golongan ini dirindukan oleh surganya Allah. Siapa orang-orang yang dirindukan surganya Allah? Yang Allah melalui surganya menanti orang-orang ini berada di dalamnya. Yang pertama, kata Rasulullah, talil Quran. Orang yang dirindukan surganya Allah yang pertama adalah orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu bertadarus Al-Quran, orang yang selalu mentadabburi Al-Quran, orang yang selalu menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Bapak yakin dari awal Ramadan sampai dengan hari ini kalian sudah mulai untuk tadarus Al-Quran. Insya Allah kita bisa menghatamkan Al-Quran pada Ramadan tahun ini. 1 kali hatam, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai seterusnya sebanyak-banyaknya kita bisa menghatam Al-Quran. Sehingga kita dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak cukup kita membacanya, mengkaji, bahkan menghafalnya. Alhamdulillah, kalian sudah mulai menghafal Al-Quran. Yang kedua, golongan yang dirindukan surganya Allah adalah wahafizil lisan. Orang-orang yang selalu menjaga lisannya.
Dia tidak mau lisannya ini keluar sampai menyakitkan hati orang lain. Tidak mau tutur katanya ini kalau sampai mengadu domba orang lain. Dia jaga lisannya. Tidak mau menghilangkan nilai ibadah pahala Ramadannya karena lisannya yang bersalah. Yang ketiga yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa but'imil ji'an. Orang-orang yang selalu memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang selalu memberikan kepedulian kepada fakir miskin, kaum du'afa. Ia berikan makan, ia berikan keluasan rezekinya. Maka orang tersebut adalah orang yang dirindukan surga. Dan yang terakhir yang keempat, was-sha'im fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Insyaallah kita yang sekarang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman, yakin kita kepada Allah, karena ihtisaban, mengharapkan ridhonya semata oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diiming-iming hadiah. Nanti kalau kita puasa full kita akan mendapatkan hadiah yang besar. Tidak. Tapi karena yakin keimanan kita kepada Allah, karena yakin kalau puasa kita hanya mengharapkan ridhonya Allah semata, maka inilah orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 golongan manusia yang dirindukan surganya Allah. Mari kita berlomba-lomba untuk meraihnya dan menjadi orang-orang yang selalu dirindukan surga. Karena kehidupan dan kebahagiaan yang sejati adalah kelak di alam akhirat, bukan di dunia yang sementara ini. Mari kita senantiasa mengingat akan perintah serta larangan Allah dan Rasul-Nya. Mari meningkatkan nilai keimanan kita dengan terus melakukan ibadah dan menjauhi segala larangannya. Bulan puasa adalah bulan yang agung. Mari mensucikan tubuh, pikiran kita, kelak kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan tahun ini Ramadan yang paling berarti untuk kita. Kita tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, atau kita belum tentu juga sampai menuntaskan 1 bulan ini di bulan suci Ramadan kita. Maka kita berharap, ya Allah, panjangkan usia kita sehingga kita bisa menikmati indahnya beribadah di bulan suci Ramadan ini, dan golongkan kami daripada golongan orang-orang yang bertakwa. Hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dalam kegiatan ini, pesantren virtual Ramadan, doa Bapak menyertai kalian, senantiasa kalian selalu diberikan kekuatan, keimanan, dan diberikan kesehatan, sehingga Allah melindungi kalian, baik dalam tidur kalian, ibadah kalian, dan rangkaian ibadah yang kalian lakukan di bulan suci Ramadan, sehingga kalian digolongkan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu pantun yang Bapak ingin sampaikan. Sungguh merdu suara azan, tanda berbuka untuk semua. Sungguh rindu bulan Ramadan, tiba kewajiban untuk berpuasa. Ini saja, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.